Ya, sempat memanas karena pernyataan Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi soal cawe-cawe Presiden Joko Widodo. Kemesraan justru terlihat saat Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menyambangi kantor DPP PKS 8 Juli yang lalu. Kedua pihak ini mengaku membahas soal pilkada dan yang menjadi pertanyaan tentu kemudian adalah akankah kemesraan ini akan benar-benar berlanjut di pilkada? Kita akan bahas soal ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan Zoom. Sudah ada juru bicara PKS Muhammad Iqbal. Selamat pagi, Assalamualaikum. Mas Iqbal. Pagi, salam Pak. Pagi. Iya, kemudian juga ada politisi dari PDI Perjuangan, Mas Ciko Hakim. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Ciko. Waalaikumsalam, pagi semua. Pagi. Kemudian ada Direktur Algoritma Research and Consulting, Mas Aditya Perdana yang sudah hadir di studio. Terima kasih sudah hadir ke studio Mas Adit ya. Ya, kemudian nanti juga akan bergabung bersama kita Ketua DPP dari Partai Solidaritas Indonesia ada Mbak Ceril Tansil, mungkin nanti akan segera bergabung melalui sambungan Zoom. Tapi saya menarik sekali langsung ke PKS nih ya kan, yang sudah langsung disambangi oleh Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. Nah, ini kalau respon dari PKS sendiri bagaimana nih? PKS ini kan berada di luar koalisi Indonesia Maju dan PSI ini memasukkan daftar PKS ke list pertamanya. Anda melihat apakah ini upaya untuk menggoda PKS di Pilkada Jakarta? Mas Iqbal, adakah pembicaraan soal Pilkada Jakarta di luar Banten dan juga Pilkada lain ya? Ya mungkin sebaliknya kali ya, upaya menggoda PSI supaya mendukung calon Sohibul Iman dan Anies Baswedan. Jadi memang kami ingin menunjukkan bahwa berpolitik itu walaupun berbeda, walaupun kami berada di luar pemerintahan, itu tentu saja komunikasi itu penting. Apalagi pilkada ini agak berbeda sedikit karena kepentingan lokal. Dan kadang-kadang kita orang lain sudah berpasangan, tinggal kita berdua nih kan, nggak mungkin kita juga tidak berpasangan gitu. Jadi dalam konteks kedatangan Mas Kaesang dan teman-teman PSI, ini tentu saja kami menunjukkan bahwa PKS itu tidak se-eksklusif yang dibayangkan. PKS itu tidak tertutup. Bahwa ini partai yang sangat fleksibel, partai yang memiliki ideologi, tetapi kami tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan kita. Bagaimana bangsa kita mengedepankan bagaimana kita bisa berkumpul, bermusyawarah, berkomunikasi, termasuk untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi saya melihat kehadiran PSI ke PKS merupakan sebuah langkah maju bagi demokrasi kita ke depan. Karena memang begitulah sesungguhnya yang diajarkan agama kita, yang diajarkan nilai-nilai oleh Pancasila. Dan yang terpenting juga bagaimana ini bisa menambah kedewasaan politik semua, masuk para pendukung masing-masing. Tapi betul ya, pada saat pertemuan Presiden Anda, Presiden PKS ini sempat menawari PSI untuk berkoalisi di Pilkada Jakarta untuk sama-sama mengusung Mas Anies dan juga Pak Sohibul Iman di Pilkada Jakarta. Apa respon dari Kaesang pada saat itu di pertemuan? Ya, yang jelas kita sejak awal sudah menegaskan bahwa PKS untuk Jakartanya Muhammad Sohibul Iman. Yang ini tentu saja mereka mengapresiasi keputusan yang sudah diputuskan di PP, walaupun mereka belum bisa memutuskan harus mendukung siapa. Tetapi memang di mana kedepannya ketua DPRD itu adalah dari PKS, tentu saja PSI yang memiliki 8 kursi menjadi bagian penting bagi Jakarta ke depan. Sehingga kami menganggap perlu berkomunikasi, perlu untuk berkolaborasi, karena apalagi sampai kalau PSI mau mendukung Mas Anies dan Sohibul Iman. Ini tentu saja mau menjadi mendukung, sebuah hal yang begini penting. Mas Iqbal, kalau mau mendukung begitu ya, PSI mau mendukung Anies Sohibul, imbal balik apa yang kemudian ditawarkan oleh PKS ke PSI? Saya kira sampai saat ini belum ada pembicaraan ke arah sana. Jelas kita masih ya berbalas pantun lah, yang namanya orang datang ke tempat kita sambut dengan baik. Masa cuma berbalas pantun pertemuannya? Iya benar, berbalas pantun ya. Mereka juga menyampaikan bahwa sudah berkomunikasi dengan DPW PKS ya, bagaimana kolaborasi ke depan. Tetapi yang terpenting bagi kami adalah jangan menganggap pertemuan ini justru bahwa PKS ini sudah masuk ke pemerintahan. Ini berbeda ini sesuatu yang berbeda. Bahwa di kita itu kalau oposisi dianggap itu tidak bisa berkomunikasi dengan partai lain. Tapi ada nggak tawaran itu? Tapi kami hari ini menunjukkan itu, Mas? Nggak ada. Nggak ada komunikasi ke arah sana. Kita hanya formal-formal saja, komunikasi datar-datar saja, berbalas pantun.
tanda tawa, tidak ada yang sifatnya mendalam ataupun spesifik ke arah tertentu. Oke, jadi nggak ada tawaran untuk masuk Koalisi Indonesia Maju ya sejauh ini kalau dari Nggak pertemuan ada. kemarin? Jauh dari langit. Oke, oke. Nah kalau kita lihat gitu ya dari pertemuan kemarin, Mas Iqbal, apakah kemudian juga sudah ada kesepakatan akan berkoalisi dengan PKS, antara PKS dan juga PSI ini? Oke lah kalau dari Jakarta mungkin belum ada titik temunya, tapi kalau dari daerah-daerah lain sudah ada kesepakatan soal itu, PSI dan juga PKS akan berkoalisi di mana? Ya memang ternyata sebelum ada pertemuan ini pun beberapa daerah seperti di Lebak dan di Banten kita sudah berkoalisi. Dan koalisi ini kan juga banyak hal yang menyatukan gitu. Ada faktor calon, ada faktor kedaerahan, wilayah gitu ya, dan perahu. Jadi nggak semua orang juga yang maju itu kader partai. Ada juga profesional yang memang mereka menumpang perahu gitu ya. Ada juga. Jadi sesungguhnya pertentangan partai politik dalam konteks pilkada ini sedikit berbeda dengan pilpres. Karena dalam pilkada itu banyak sekali variabelnya. Jadi kami melihat misalnya sebuah daerah, semua partai sudah diborong oleh calon A. Tinggal PSI dan PKS misalnya. Ya mau nggak mau kita harus, kalau ingin kader kita maju, kita harus berkolaborasi kira-kira gitu. Jadi memang nggak semuanya maju itu by design atau instruksi. Maju itu bisa jadi juga karena kebutuhan politik, kepentingan di bawah yang tentu saja memang menjadi salah satu indikator. Oke. Saya ke Mas Ciko. Mas Ciko, ini kan kalau kita lihat ya, Mas Kaesang ini muda begitu ya, Ketua Umum PSI gitu, memasukkan nama PKS di listnya pertamanya untuk sowan begitu. Nah kalau dari PDI Perjuangan sendiri, respon PDI Perjuangan sendiri bagaimana? Kan PDIP juga cukup punya banyak kursi selain PKS begitu di Jakarta. Saya rasa gerakan yang dibuat oleh Kaesang dan PSI untuk menyambangi PKS itu patut kita apresiasi, dan penerimaan PKS yang begitu baik itu juga patut kita apresiasi. Saya rasa memang saya sepakat dengan apa yang disampaikan Bung Iqbal tadi, bahwa memang kita harus juga menunjukkan pada masyarakat bahwa walaupun kita ada perbedaan dan ada semacam persaingan politik, atau juga kalau kita mau menganggapnya secara ekstrim ya, dengan lawan politik pun kita harus bisa melakukan komunikasi, ya kan. Itu sudah menjadi salah satu ciri khas dari bangsa kita dalam berpolitik, dan ini sudah lama diterapkan juga oleh para bapak bangsa dan berdiri bangsa kita seperti Bung Karno yang kerap melakukan komunikasi politik dengan dalam tanda kutip lawan-lawan politiknya, atau bahkan kawan yang berbeda dalam ideologi, dan juga bahkan menempatkan teman-teman yang berbeda ideologi dalam pemerintahannya. Ini hal yang sangat biasa di Indonesia, dan ini harus terus dijaga ya, karena memang kita banyak perbedaan secara suku, agama, ras maupun golongan di seluruh Indonesia. Namun tentu yang mempersatukan adalah Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan kalau kita bicara terkait dengan PKS yang punya ideologi Islam misalnya, itu juga tidak bertentangan dengan azas-azas yang diajarkan. Jadi pada prinsipnya ini hal yang baik, tapi PDI Perjuangan juga tidak ada masalah, seperti Mbak Puan beberapa waktu lalu menyampaikan gitu. Memang kalau Mas Kaesang ingin ketemu ya boleh aja gitu. Dan kita jadi di PDI Perjuangan terbuka juga ya, kalau misalkan Mas Kaesang ini mau sowan ke PDI Perjuangan kapan waktu begitu ya? Terbuka? Ya, terbuka aja. Kita terbuka, dan kita juga sudah menegaskan sejak awal dari mulainya ramainya terkait dengan pilkada ini bahwa kita tidak menutup jalur komunikasi dengan partai politik manapun, dan tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan partai politik maupun tokoh manapun. Tapi tentunya kita lebih mengedepankan kriteria-kriteria dari tokoh-tokoh yang akan kami usung. Nanti kan kita bisa lihat dari situ apakah terjaring sesuai dengan kriteria yang kami usung, karena memang kenapa kita lebih percaya untuk mengusung kriteria, karena memang ini kepentingan untuk rakyat. Pilkada ini bukan kepentingan untuk partai saja, tapi juga untuk kepentingan rakyat. Artinya di setiap daerah kita harus mengusung orang-orang yang mampu, dan kemampuannya itu harus disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Kalau dari PDI Perjuangan sendiri kan sudah juga Mbak Puan mengatakan menarik juga ya nama Kaesang begitu, walaupun memang untuk Pilgub Jawa Tengah. Nah kalau misalkan Anda melihat, kalau dari PDI Perjuangan sendiri, jadi nggak sih sebenarnya bikin poros baru nih, katanya kan ada informasi gitu, jangan-jangan kemudian PDI Perjuangan ini menjadi pelopor untuk poros ketiga di Pilkada Jakarta. Benarkah demikian?
kami melihatnya lebih dari sisi bukan poros ketiga atau dua poros atau bahkan satu poros dan lain-lain. Kami melihatnya itu tadi, bahwa kami sebagai partai yang eksistensinya cukup signifikan di Jakarta, bukan hanya pileg kemarin, tapi pileg-pileg sebelumnya dan pemilu-pemilu sebelumnya, dan kami merasa kami memahami permasalahan-permasalahan Jakarta, begitu juga tantangan-tantangan ke depannya bagi daerah khusus Jakarta. Jadi kami merasa pantas untuk bisa mengusung calon gubernur ataupun calon wakil gubernur gitu. Gimana nanti kerjasama politik yang akan kami jalin dan penerimaan dari partai-partai politik yang akan kami ajak untuk bersama atau mengajak kami untuk bersama. Jadi itu dulu yang menjadi prioritas kami. Jadi kalau kader kami sudah kami kerucutkan namanya, mana yang akan kami usung, nanti kita berbicara dengan banyak partai politik. Dan kita lihat apakah nanti ujung-ujungnya bisa berkoalisinya dengan siapa, kan itu juga tergantung nanti bagaimana hasil yang akan didapatkan dari pembicaraan-pembicaraan. Tapi untuk ya kita tahu lah ya, semua partai politik ini pasti ingin memajukan kader internalnya dulu untuk sebagai cagup ataupun cawagup begitu. Nah kalau untuk kader internal sendiri, saya sempat mendengar ada nama Andika Perkasa, kemudian ada Mas Pram, tapi juga nama Kaisang juga masuk dalam radar. Semua nama kita pertimbangkan, mungkin kita nggak bisa membukanya di sini ya, tapi ada beberapa nama yang kita juga gelar survei dari internal, ya kan, menggunakan lembaga survei maupun badan-badan survei yang kita biasa gunakan, termasuk juga yang di internal kami, supaya juga kita bisa melihat gitu minat masyarakat ini lebih kemana, dan kita juga tetap kembali pada kriteria-kriteria yang kita usung tadi, dan kemudian nanti kita ke depannya kita lihat berpasangan dengan siapa. Tapi kalau tadi dikatakan bahwa mengusung kader internal, tentunya Mas Kaisang tidak masuk ke dalam formula itu, karena memang beliau kan ketua umum PSI. Ya, tapi kalau kerjasamanya nanti setelah kita mengerucutkan nama dengan siapapun itu, termasuk Mas Kaisang, ya kita lihat bagaimana nanti. Oke, masih cair lah. Tampaknya PDI Perjuangan masih mempertimbangkan dan juga masih melihat hasil-hasil survei yang ada begitu ya, Mas ya, termasuk juga terus mendorong kader internalnya pastinya ya. Saya ke Mas Adit. Mas Adit, ini kalau kita lihat ya, ini bukan tanpa alasan pastinya ya. Seorang Kaisang Pangarep gitu, Ketua Umum PSI memasukkan list nama PKS untuk menjadi daftar pertama yang akan dikunjungi kemarin begitu ya, di luar Koalisi Indonesia Maju. Padahal pada hari Kamis besok rencananya baru akan bertemu dengan DPP Partai Golkar. Anda melihat apa kalkulasinya? Apakah ada hitung-hitungan politik yang kemudian memang ingin dituju oleh seorang Kaisang Pangarep? Mungkinkah di Jakarta upaya menggoda atau seperti apa? Yang pertama yang harus dipahami, memang PKS kan memiliki kursi paling banyak di Jakarta. Sehingga dengan alasan itu yang kemudian menjadi pertimbangan utama, karena PKS punya kesempatan untuk memajukan calon yang kebetulan pada saat yang bersamaan Anies Baswedan menjadi calon yang potensial untuk bisa memenangkan itu. Dari sisi elektabilitas dan popularitasnya sudah sangat baik gitu ya. Nah, PKS dan Anies Baswedan memang relatif punya pemilih yang berbarengan ya, beririsan gitu ya. Sehingga alasan itu yang menguatkan banyak partai politik yang ingin berkontestasi di dalam Pilkada Jakarta itu bersoan dulu lah kepada ini, paling tidak untuk yang punya wilayah, yang punya punya pengalaman dan juga kemarin terutama di Pilpres 2024 punya pengaruh yang cukup signifikan terhadap itu. Artinya saya memandang Kaisang dan PSI itu merasa perlu juga untuk datang ke sana, itu satu. Yang kedua, PSI juga punya kursi yang relatif baik gitu ya di Jakarta. Sehingga dalam konteks itu kita akan bisa melihat bahwa PSI juga punya keinginan untuk menjadi bagian di dalam pemerintahan. Mungkin akan berbeda dengan 5 tahun yang lalu gitu. Tapi kalau untuk yang sekarang mereka karena kursinya lebih banyak, maka ingin menjadi bagian peran dari situ. Masalahnya adalah dalam konteks pilkada ini, Anies dan Sohibul ini kelihatannya sudah diikat sama PKS nih. Ya, diikat dan kemudian teman-teman partai lain yang ingin bergabung, pilihannya seperti yang sudah kita lihat di dalam pertemuan itu, ikut gabung dengan kami atau ya tidak ada kesempatan mendorong kadernya gitu ya. Misalkan PSI mendorong Kaisang jadi wakilnya Anies dan sebagainya. Jadi artinya adalah menjadi bagian dari koalisi itu. Sehingga pilihannya adalah PKS sedang juga membuka diri dengan partai lain ya. Nasdem mungkin akan ke sana gitu ya. Nah, sekarang PSI akan ikut atau tidak gitu.
Jadi dari sisi itu menurut saya bisa dipahami situasinya karena memang sentralnya itu ada di Anies dan juga PKS. Kalau kita lihat ini kan sudah diikat lah ya nama Anies Sohibul Iman ini oleh Partai Keadilan Sejahtera. Apakah ini kemudian juga menjadi upaya untuk Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep untuk menggoda dalam tanda kutip PKS atau justru sebaliknya? Kalau menurut dari Mas Iqbal, jangan dijawab dulu. Mas Adit, kita akan tahu jawabannya. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita akan lanjutkan perbincangan soal arti pertemuan Kaisang Pangarep dengan Presiden PKS Ahmad Syahiku. Mungkinkah berkoalisi? Namun sebelum itu, Saudara, Presiden PKS ini Ahmad Syahiku sempat menyebut duet Anies Kaisang menarik untuk Pilkada Jakarta. Tapi, ya ada tapinya nih. Kita simak pernyataannya berikut ini kepada Anda. Ya, sangat menarik, tetapi semua kan dalam kerangka kalau dalam di PKS itu harus diputuskan dalam musyawarah. Musyawarah di DPTP. Nah, hanya saja di musyawarah DPTP yang lalu keputusan yang sudah dikeluarkan adalah tadi Anies Sohibul. Ya, tentu kita kalau memang ada usulan-usulan baru, tentu kita harus bahas kembali di DPTP apakah menyetujui atau tidak. Ya, jadi ini yang mekanisme yang ada di PKS saya kira sudah jelas seperti itu. Tapi kan masih sangat terbuka untuk daerah-daerah yang lain juga kita bisa bersama-sama antara PKS dengan PSI. Ya, kita masih melanjutkan perbincangan kita bersama dengan PKS. Sudah ada Muhammad Iqbal, kemudian dari PD Perjuangan ada Mas Ciko, dan juga di studio ada Mas Aditya. Mas Iqbal, ini kalau tadi kita melihat begitu ya, kan menarik, cukup bisa dikatakan menarik kalau Pak Syahiku mengatakan begitu, duet Anies Kaisang, tapi ada tapinya ya, ada tapinya. Nanti bisa dibahas lagi di DPP. Anda berada di belakang, saya tadi melihat pada saat Pak Syahiku mengatakan seperti itu. Penafsirannya bagaimana ini sebenarnya? Jadi bisa digocek nggak sih sebenarnya pasangan Anies Sohibul Iman? Itu kan sebenarnya bahasa halus ya, artinya menjelaskan bahwa PKS itu sudah final. Sudah memutuskan. Jadi tinggal harus Mas Kaisang yang mendukung atau tidak, itu aja. Jadi itu kan sebenarnya sudah jelas bahasa itu pasangan menarik, tapi kami sudah memutuskan. Jadi PKS sudah memutuskan dan bahkan kader-kader PKS sekarang sudah semangat memasang pasangan aman ya, Jakarta Aman, spanduk-spanduk, baliho-baliho di seluruh gang-gang DKI Jakarta. Jadi kami bukan lagi membahas siapa, kami sudah berpikir bagaimana caranya memenangkan, apa strateginya, dan door to door ke masyarakat. Jadi bukan lagi membahas siapa nama. Bagi PKS, nama Anies Sohibul Iman sudah final diputus oleh pimpinan pusat PKS. Jadi tidak bisa dibongkar pasang lagi? Tidak ada bisa peluang itu atau masih bisa dibicarakan lagi? Saya kira sudah final. Sudah jadi final, kami aman ya? menjalankan perintah dari pimpinan dan kader-kader PKS sekarang sudah melakukan konsolidasi, sudah memasang spanduk-spanduk, baliho dengan biaya sendiri, dengan kemampuan mereka sendiri. Dan kami optimis dengan pasangan ini. Jadi spanduk-spanduknya nggak mungkin direvisi ya? Nggak mungkin. Tapi kan saya menjelaskan begini Mbak, bahwa Pak Sohibul Iman ini bukan orang baru di Jakarta. Beliau ini pernah terpilih menjadi anggota DPR RI Dapil Jakarta 2. Itu dapil neraka loh orang bilang itu. Dan suaranya ratusan ribu. Yang kedua, Wakil Ketua DPR RI, pernah jadi rektor pada Madinah. Ya, dan ini tentu saja pernah jadi presiden partai. Jadi nggak diragukan lagi. Dan kami meyakini popularitas beliau digabungkan sama Mas Anies, itu akan menjadi kekuatan baru yang sangat besar di PKS. Di PKS itu trennya, kalau yang maju itu adalah pimpinannya, itu bisa 2-3 kali lipat tenaganya. Oke, jadi jadi syaratnya adalah ketika mau berkoalisi dengan PKS, syarat ketentuan berlakunya adalah mau menerima pasangan aman ini, Anies Muhaimin dan juga Sohibul Iman. Ya, Anies Baswedan. Kok masih Anies Muhaimin? Aman, Jakarta aman. Karena yang lalu amin ya. Oke. Jadi itu syarat ketentuan berlakunya ya. Kalau mau gabung sama PKS mendukung Anies Baswedan dan juga Sohibul Iman ya. Sudah final ya. Final. Ya Mas Iqbal. Ya, sekarang sudah diputuskan, sudah final. Oke. Kita jalankan perintahnya. Oke, baik. Saya ke Mas Adit. Mas Adit, ini kalau melihat
tampaknya sudah final walaupun memang sempat dikatakan itu ya bahasa halusnya saja ya. Kalau menurut Mas Iqbal, Anies Kaisang ini menarik tapi kita sudah memutuskan Anies Sohibul Iman dan sepertinya syaratnya adalah ketika mau berkoalisi sama PKS ya harus menerima pasangan aman ini. Anda melihat pasangan aman ini sudah benar-benar aman belum? Ya, saya pikir kan pertanyaannya posisi aman ini itu kan masih membutuhkan partai koalisi. Ya. Sementara untuk PKS satu. Pertanyaannya kemudian partai mana yang kemudian akan bergabung. PSI kalau bisa akan berminat, nah itu yang tawaran yang tadi disampaikan. Ini ada pasangan yang sudah kami siapkan, Anda berminat gabung, ayo monggo kita jalan gitu. Nah itu syarat yang menurut saya penting. Tapi pada sisi yang lain, PKS menurut saya dengan konteks mengunci ini belajar pengalaman dari yang pemilu kemarin ya. Saya sangat yakin Bung Iqbal juga sangat paham situasinya bahwa pengalaman kemarin itu kelihatannya jadi pengalaman yang harus dikuatkan gitu ya. Jadi caranya dengan bagaimana mengikat dari awal seperti yang dilakukan Anies diikat langsung oleh Surya Paloh gitu ya. Jadi ini menurut saya cara yang apa namanya untuk menunjukkan bahwa komitmen itu dibentuk dari awal karena kelihatannya PKS waktu yang pengalaman kemarin agak kecewa karena wakil gubernurnya nggak didapat gitu ya. Jadi itu yang menurut saya kita bisa paham kenapa PKS begitu langsung ingin ngegas gitu ya dalam konteks apa namanya Pilkada Jakarta. Cuma masalahnya kemudian adalah kita belum tahu siapa lawan politiknya itu siapa. Posisi Ridwan Kamil dalam konteks ini kayaknya dalam perbincangan PKS tidak relevan gitu ya. Apa namanya tidak relevan dalam pengertian PKS akan ngegas terus gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah ketika ini masuk lawan politiknya itu akan menjadi penting bagi mitra koalisi untuk mencari posisi yang mana yang dia akan akan ikut gitu ya. Nah Ridwan Kamil ini kan sedang diperbincangkan di Jawa Barat juga. Jadi ini yang menurut saya sedang atau jangan-jangan PDIP juga sudah firm gitu ya dia akan punya koalisi sendiri juga. Nah ini yang menurut saya penting agar kemudian Pilkada DKI jangan kemudian satu calon. Ya pastinya gitu. Dong. Agar kemudian ini akan jadi menarik gitu. Kita akan tunggu saja gitu. Jadi apa yang akan terjadi karena ini manuver-manuver yang penting dalam beberapa bulan ke depan gitu ya. Paling nggak sampai Agustus akhir untuk menunjukkan bahwa nanti mereka akan berkompetisi dengan siapa. Jadi saya mempertanyakan juga sama Mas Ciko. Mas Ciko, jadi sebenarnya PDI Perjuangan ini sudah punya kawan koalisi belum sih untuk di Pilkada Jakarta? Lagi diumpetin dulu gitu, tunggu waktunya yang tepat atau bagaimana nih sebenarnya? Mas Ciko. Saya rasa kalau dibicarakan soal terkait hal yang sifatnya definitif, kita jujur aja belum, karena semuanya masih cair. Tapi juga PKS saya rasa juga begitu sama. Kita juga bisa melihat bahwa semuanya masih dalam penjajakan, pendalaman, mana yang baik, mana yang kurang gitu. Tapi kalau saya ingin menimpali apa yang disampaikan oleh Bung Iqbal, mungkin keputusan yang tadi dikatakan Anies Sohibul Iman itu final, tapi tergantung juga siapa yang nanya kan gitu. Bisa juga begitu. Ini kan semua dinamika politik ke depannya ini kan. Kita bisa tahu lah bahwa ini masih cukup waktu untuk bisa bongkar pasang, tapi kita apresiasi kembali lagi. Tapi tadi juga saya sampaikan, Mas Iqbal juga sampaikan bahwa kalau kadernya yang diusung bisa 3 kali lebih keras kerjanya, artinya kan bisa 3 kali suaranya Pileg yang kemarin. Nah, artinya belum tentu juga butuh Pak Anies Baswedan untuk berada di situ gitu. Bisa jadi cuma Pak Sohibul Iman nanti ujungnya. Jadi ini semua kalau kita lihat dari pembicaraan ini, semuanya ini masih sangat cair dan kita juga saya meyakini bahwa senior-senior Mas Iqbal di DPP PKS, begitu juga senior-senior kami juga ada komunikasi baik itu formal, tertutup atau informal karena memang juga sering bertemu tentunya di DPR. Jadi pada prinsipnya kita juga sama persis bahwa kita juga punya satu keputusan yang sepertinya tidak bisa diganggu gugat, yaitu kita ingin mengusung satu kader minimal dari kami untuk sebagai calon gubernur ataupun calon wakil gubernur. Nah, jadi semua partai tentunya, apalagi partai-partai yang perolehan suaranya signifikan kemarin, seperti PKS di urutan pertama, kami di urutan kedua, dan merasa juga memahami problema-problema yang ada di Jakarta, tantangan-tantangan ke depannya. Tentunya kita harus juga punya kepercayaan diri untuk bisa mengusung calon dari internal sendiri. Termasuk juga sudah menimbang-nimbang mengkalkulasi siapa-siapa saja yang akan satu perahu dengan PDI Perjuangan pastinya ya untuk di Pilkada Jakarta. Mungkin? Tentu dengan mempertimbangkan banyak variabel ya. Satu, tingkat penerimaan dari konstituen kami ya kan, bagaimana
penerimaannya kalau kita bekerja sama dengan tokoh A atau partai politik B gitu. Atau juga bagaimana tingkat penerimaannya apabila kami maju sendirian kemudian mengajak partai-partai seperti partai A atau B atau C. Jadi intinya itu semua menjadi pertimbangan, maka dari itu memang dibutuhkan waktu karena ini tidak bisa cepat-cepat terburu-buru untuk diputuskan. Nah, tapi begini Mas Adit, kalau kita melihat begitu ya, sebenarnya pasangan Anies Sohibul Iman ini masih bisa ada dinamikanya nggak sih? Masih bisa dibongkar pasang nggak sih kalau memang dari PKS kan mengatakan ini sudah final gitu loh. Tapi Anda melihat masih ada nggak sih peluang lain begitu selain nama Anies Sohibul Iman ini? Ataukah mungkin PS ini menjadi salah satu sinyal baru begitu atau ada lagi gitu? Satu konteks dinamikanya ini harus dipahami, kalau belum sampai daftar di KPUD DKI Jakarta, maka apapun akan bisa terjadi. Seperti Bang Ciko bilang sampaikan itu. Itu satu. Yang kedua, PKS nggak bisa mencalonkan sendiri. Masalahnya di situ. Berarti Anies Sohibul Iman itu belum sepenuhnya aman? Iya, karena memang pada kondisi real politiknya hari ini dia nggak bisa mencalonkan sendiri. Maka dia butuh mitra partai politik. Pilihannya kan sekarang ada di PDIP, Nasdem, PKB ataupun PSI gitu ya. Nah ini yang sedang terjadi. Bahkan mungkin Golkar segala macam itu akan bisa terjadi. Nah artinya saya sangat yakin di dalam beberapa bulan ke depan ini komunikasi intens yang tadi dimaksud itu akan semakin banyak gitu ya dilakukan untuk bisa mematangkan itu. Jadi bongkar pasang yang dimaksud itu juga akan mungkin bisa terjadi. Nah pertanyaannya adalah PKS seberapa bisa bertahan untuk mempertahankan, bisa bertahan dan istiqomah gitu ya, Bung Iqbal, untuk bisa mempertahankan ini dalam beberapa bulan ke depan gitu ya. Mudah-mudahan istiqomah gitu untuk kemudian bisa jadi pasangan yang definitif di surat suara gitu ya. Karena masih sangat dinamis gitu ya, dan tentu perbincangan-perbincangan dan komunikasi politik juga sangat diperlukan. Jangan-jangan malah nanti PDIP juga malah gabung di dalam koalisi bersama PKS dan segala macam. Kita kan belum tahu juga sih. Oke, masih ada peluang begitu ya, karena masih ada dinamika sampai beberapa bulan ke depan yang bisa saja terjadi begitu. Mungkin saja PKS dan PDI Perjuangan nanti akan ada pertemuan dan segala macam, kita nggak pernah tahu begitu ya. Nah tapi begini Mas Iqbal, ternyata kan PKS faktanya memang tidak bisa mencalonkan sendiri. Berarti itu artinya sebenarnya pasangan Anies Sohibul Iman ini belum sepenuhnya aman. Karena belum ada kawan koalisi nih PKS. Ya kalau dari statementnya Bang Surya Paloh kan udah jelas ya bahwa Bang Surya bilang bahwa Anies itu nggak ada lawan ya udah. Itu sebenarnya kode ya bahwa Nasdem juga siap. Jadi kalau Nasdem dan PKS saja cukup saya kira. Jadi memang ini kami tinggal menunggu momentum dan kami memang masih berharap juga PKB, PDIP, PSI dan semua partai untuk mendukung. Kalau mendukung satu kan enak, nggak perlu capek-capek lah. Karena memang survei Mas Anies ini cukup tinggi, kepuasannya juga cukup tinggi. Jadi ciri-ciri incumbent itu kuat, itu lawannya nggak banyak yang minat. Oke, tapi jadi kalau incumbentnya biasanya lawannya banyak. Nah, kali ini hanya RK doang yang sepertinya siap melawan gitu ya. Tetapi sampai sekarang belum deklarasi. Jadi kami kira kami cukup percaya diri dan kami yakin juga optimis partai-partai seperti PDIP juga nanti akan mendukung Mas Anies. Oke, termasuk juga dengan Nasdem berarti ya, sudah sinyalnya sudah mengerucut begitu ya? Iya, sudah komunikasi. Iya. Oke, sudah ada komunikasi ke arah sana, pertemuan di depan panggung, tapi belum ada nih gitu, gimana? Nasdem PKS. Iya, saya kira kan kami sudah sebelum deklarasi kan kami kan sudah berkomunikasi, sudah ada lampu hijau dari partai-partai yang siap mendukung Mas Anies. Jadi memang kami optimis 2 atau 3 partai akan mendukung dan ini semuanya akan segera belayar. Oke, kalau Mas Adit melihatnya bagaimana? Kalau misalkan Nasdem dan juga PKS ini memang benar-benar berkoalisi begitu, apakah Nasdem ini akan menerima pasangan Anies Sohibul Iman yang udah sepaket gitu ya? Ya, saya pikir titik temunya di antara PKS dan Nasdem itu ada di Anies gitu ya. Jadi mungkin kesepakatannya seperti yang tadi Bang Iqbal bilang. Tapi mungkin nggak Nasdem juga menerima nama Sohibul Iman? Nah itu yang ada deal yang lain, saya nggak tahu apa yang akan terjadi gitu ya. Apakah nanti ada kompensasi atau negosiasi yang nanti akan dibicarakan gitu ya. Tapi titik temunya memang ada di Anies, sehingga mereka akan mudah gitu untuk mengatakan bahwa kita udah bersepakat ayo untuk jalan gitu ya. Cuma masalahnya apakah Sohibul Imannya ini akan dibincangkan kembali atau segala macam, itu saya pikir nanti akan ada bahan
bahan diskusi untuk itu. Termasuk juga nama Ridwan Kamil yang kemudian juga masih ditimbang-timbang nih, apakah akan masuk ke Jakarta atau tetap di Jawa Barat. Itu yang kemudian juga sepertinya juga masih dikalkulasi untuk menjadi lawan yang sepadan untuk Anies Baswedan, yang kita tahu memang elektabilitas dari Anies Baswedan di Jakarta ini sudah tidak diragukan lagi. Ya, itu juga menjadi salah satu hal pertimbangan-pertimbangan para politisi untuk melihat pertarungan di Jakarta itu seperti apa gitu ya. Karena faktor Ridwan Kamil juga penting gitu ya. Ketika misalkan nanti benar Ridwan Kamil ditarik ke Jawa Barat gitu ya, maka kemudian siapa yang akan menjadi lawan yang sepadan gitu. Nah, lawan sepadan ini menurut saya menjadi penting gitu. Karena kalau misalkan yang menurut Anda siapa yang juga berpeluang? Nah, itu yang berat gitu ya, ngelihat situasi di Jakarta. Maka tadi saya menduga bahwa ini pertimbangan-pertimbangan yang tidak mudah gitu ya. Kalau misalkan ingin dijadikan sebuah kompetisi yang sepadan, nah itu siapa yang akan menarik untuk dijadikan lawannya Anies gitu ya. Jangan sampai Anies lawan kota kosong. Nah, itu maksud saya. Jangan sampai dilakukan itu. Nah, itu silakan nanti Bang Ciko dan Bang Iqbal gitu ya untuk mendorong-dorong elitnya gitu untuk kemudian memikirkan siapa yang menarik untuk dilihat gitu ya. Oke, Mas Ciko, ini gimana Mas Ciko? Jangan sampai lah Jakarta Anies Baswedan ini sosok Anies Baswedan ini melawan kota kosong begitu. Kalau memang nanti Ridwan Kamil jadinya tetap di playgroundnya, fieldnya di Jawa Barat gitu. Gimana nih Mas Ciko? Saya rasa kalaupun Ridwan Kamil tetap berada di Jawa Barat, teman-teman dari Partai Gerindra misalnya atau Golkar dan yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju di Pilpres kemarin juga akan mengusung calonnya. Mereka juga tidak kekurangan kader. Kita juga tidak boleh menganggap enteng kader-kader dari partai-partai lainnya. Tapi pada prinsipnya ya kemungkinan itu tetap ada. Jadi kota kosong, 2 poros, 3 poros ini sangat dimungkinkan. Tapi kembali lagi PDI Perjuangan tidak terlalu mau dipusingkan dengan hal-hal tersebut hari-hari ini karena kami sudah cukup ruwet nih untuk mengerucutkan satu nama karena kader-kader kami juga sangat mumpuni. Ada Pak Andika, ada Prasetyo Adi Marsudi, nama Ahok juga masih ada dalam radar, ada Pak Jarod yang juga cukup populer, ada juga Bu Risma yang kita juga masih bingung antara taruh di Jawa Timur atau di Jakarta karena memang sosok-sosok yang kami miliki di internal cukup mumpuni, punya pengalaman dan rekam jejak yang baik sehingga juga pantas untuk dicalonkan di daerah selain daerah asal mereka. Sehingga ini juga menjadi kerepotan tersendiri. Kemudian baru kita akan memikirkan step berikutnya. Kerjasama politik yang lebih intens atau komunikasi yang lebih intens dengan partai politik mana. Dan kalau kita lihat Kaisang aja bisa bermesra-mesraan dengan PKS, saya rasa lebih mungkin PDI Perjuangan lebih mesra lagi dengan PKS. Oke, jadi nggak mau kalah ya Mas Ciko ya. PSI aja bisa gitu, masa PDI Perjuangan nggak bisa ya kan ya Mas ya. Gimana nih Mas Iqbal, gimana Mas Ciko sudah ada sinyal-sinyal ke arah sana. Bagaimana respon Anda? Ini juga PSI juga belum hadir-hadir, apakah memang karena pertemuan kemarin nggak deal juga nih tampaknya. Gimana Mas Iqbal? Ya saya kira dengan PDIP itu justru lebih jauh. Di Jawa Tengah sekarang banyak sekali kita koalisi dengan PDIP ya. Bahkan mungkin saya juga mau maju di Padang, nih mungkin kayaknya PDIP mau dukung juga nih, saya mau dukungan juga nih. Memang kerjasama ini sudah banyak. Cuman kan orangnya pengurusnya gitu loh. Di PDIP di Jawa Tengah dengan PKS itu banyak. Di daerah-daerah juga di Sumatera ada. Kalimantan ada. Jadi kami memang sudah lama bekerja sama dengan semua partai. Makanya dalam konteks pilkada ini memang sedikit berbeda. Karena tadi kepentingan kesamaan tokoh, wilayah, demografi ini juga menentukan. Jadi kadang-kadang perahu ini partai-partai ini bersepakat mengusung seseorang yang memang dia tokoh adat di sana, dia ulama di sana, yang itu dia memang bukan orang partai, tapi kami memiliki kesamaan visi. Oke, baik. Kita akan tunggu ya, karena memang komunikasi politik ini masih sangat cair begitu, dinamikanya juga masih cair karena masih beberapa bulan ke depan dan kemungkinan masih bisa terbuka berbagai macam peluang, termasuk juga mungkin pasangan Anies Sohibul Iman yang kemudian masih bisa kita lihat lagi nanti akan seperti apa dinamikanya begitu. Terakhir, Mas Adit, PKS sedang di atas angin. Apa ya pesan yang ingin Anda sampaikan khususnya untuk Pilkada Jakarta? Jangan sampai kemudian kebobolan 2 kali lah ibaratnya gitu. Saya pikir memang ini bagian dari strategi ya ketika PKS sudah mendeklarasikan Anies dan Sohibul Iman gitu ya.
Kalau saya yang kedua berharap bahwa apa yang sedang dipersiapkan oleh PKS itu tetap bisa terjaga dan kemudian benar-benar terjadi gitu ya. Definitif sampai ada di surat suara. Sampai ada di surat suara. Oke. Dan kemudian mitra koalisinya juga bisa banyak gitu ya, nggak kemudian hanya 1 atau 2 gitu ya. Saya pikir itu yang kita lihat. Kita lihat saja apakah yang terjadi dan kemudian tentu pertimbangan lawan itu juga menjadi penting ya. Mudah-mudahan calon-calon lain yang berpotensi terutama dari PDIP, karena PDIP juga punya banyak kader yang mumpuni, bukan hanya yang ada tadi disebut, ada juga yang di Banten dan segala macam. Saya pikir ini bisa dipilih gitu ya. Termasuk dengan PDI Perjuangan yang sudah sinyalnya kalau Mas Ciko udah mengatakan masa PSI aja bisa mesra, kalau PDI Perjuangan harusnya bisa lebih mesra dengan PKS begitu. Anda melihat PDI Perjuangan masih bisa ada upaya untuk membongkar pasangan Anies Sohibul Iman ini? Saya nggak tahu persis ya apakah Bung Ciko nanti akan bisa membongkar itu ya. Tapi saya menduga ini akan menarik ya. Kalau misalkan nanti ada pasangan lebih dari 1 gitu ya. Bukan hanya Anies saja, tapi ada juga calon lain. Kalau seandainya memang itu Ridwan Kamil ada di Jawa Barat gitu ya. Akan lebih menarik gitu ya untuk melihat kompetisi ini gitu. Oke, kita masih akan tunggu bagaimana dinamika politik jelang pilkada yang kita tahu memang bulan Agustus ini sudah ada pendaftaran gitu ya. Itu artinya tinggal ya beberapa minggu lagi lah ya untuk pendaftaran ke tahapan pilkada. Kita akan masih tunggu begitu apakah Anies Sohibul Iman ini memang benar-benar aman sesuai dengan sampai surat suara begitu ya. Terima kasih Mas Iqbal dari Partai Keadilan Sejahtera telah bergabung bersama kami. Mas Ciko Hakim dari PDI Perjuangan, Mas Aditya Perdana. Tapi kita juga sudah mencoba untuk menghubungi dari Partai Solidaritas Indonesia, tapi sayang belum bisa terlaksana di dialog kita tadi. Terima kasih Bapak-bapak. Assalamualaikum. Selamat pagi.